We live in a great big world that needs to hear about a great big love. We need to tell the story to every little boy and girl. We gotta go, go, go. Jesus said to go, go, go. We need to tell the story of Jesus and his love. So go, go, go. Go into all the world. Go, go, go. Teach the good news. Go, go, go. Go into all the world. Go, go, go. Teach the good news. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kak Felin. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari Minggu ini nih. Tapi sebentar, kalian mau ikut Kak Felin olahraga nggak? Nah, ayo kalau mau, kita bagi berdiri bersama-sama ya. Ayo duduk, berdiri. Ayo. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, he made the seas, he made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are his, the valleys are his, the stars are his handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God can't do. There's nothing my God cannot do. Gimana adik-adik? Habis senam? Badannya seger kan ya? Nah adik-adik, hari ini sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, seharusnya hari ini Kak Felin temenin sama Kak Caca. Kalian lihat nggak Kak Caca? Hah? Kak Caca di mana ya? Hah? Di sana ya? Di sana ya? Hah? Halo Kak Felin, aku sudah siap. Halo Caca. adik-adik. Kak Caca, kamu kenapa pakai baju kayak gini? Ya, kenapa? Kan bagus. Aku mau jadi pahlawannya Tuhan, Wonder Woman. Loh, kalau jadi pahlawannya Tuhan emangnya jadi Wonder Woman? Wah, keren banget. Aku punya kekuatan super. Aku bisa mukulin orang-orang yang main-main, yang nakal sama aku. Sikat semuanya. Aduh Kak Caca, maksudnya jadi pahlawan Tuhan itu bukan buat sikat orang-orang, pukul-pukul orang, bukan kayak gitu. Terus gimana? Maksudnya jadi pahlawan Tuhan, artinya kita punya Tuhan yang hidup di dalam kita, dan itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita cakap melakukan hal yang besar bersama dengan Tuhan. Jadi nggak perlu pakai kostum kayak gini, apalagi pakai ciat-ciat, pakai sikat-sikat. Aduh Kak, jangan ya Kak. Oh, gitu ya Kak Felin. Nanti aku salah baju dong. Iya, makanya cepetan ganti tuh. Udah, aku ganti dulu ya. Ya. Tunggu ya adik-adik, jangan kemana-mana. Dadah. Nah, gitu dong Kak Caca, keren. Sekarang kita udah siap ya Kak, kita bisa sama-sama. Udah ada yang di rumah udah siap? Ayo yang siap, yang mau jadi pahlawannya Tuhan, ayo kita bangkit berdiri dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ayo bangkit berdiri.
Oke. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dor dor, dor dor dor, dengan imanku. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dor dor, dor dor dor, dengan imanku. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor dor dor, dor dor dor, dengan imanku. Ku tembak, dor dor dor, dor dor dor. Sekali lagi adik-adik, tembak. Ku tembak, dor dor dor, dor dor dor, dengan imanku. Oke, semangat ya adik-adik. Semangat Kak. Terus kakak mau tanya, siapa yang di sini mau jadi anak yang taat? Saya Kak, saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruh marah-marah, enggak mau. Bila iblis menyuruh males terus, enggak mau. Bila iblis menyuruh suka ngambek, enggak mau, enggak mau. Baik, ku usir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila Yesus menyuruh baca firman, mau. Bila Yesus menyuruh percaya diri, mau. Bila Yesus menyuruh taat terus, mau. Kan tetap setia pada Tuhan Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu, ayo kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat sekolah minggu. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan, walaupun kami harus sekolah minggu di rumah, tetapi kami bersyukur, kami tahu Tuhan Engkau tetap mengasihi setiap kami, Engkau tetap melindungi, Engkau menjaga kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan, biar firman hari ini itu Engkau berbicara kepada kami, Engkau yang memberikan benih Tuhan di dalam hati kami lewat firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya benih itu akan tertanam di dalam hati kami. Bahkan benih itu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Bahkan buahnya begitu manis Tuhan dirasakan oleh banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah kami yang setia, Engkau Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo, shalom semuanya. Apakah kalian pernah merasa takut? Atau pernahkah kamu merasa minder? Cerita hari ini tentang seorang laki-laki yang penakut dan suka minder. Tetapi Tuhan justru memanggil dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyuruh dia
untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Midian yang jahat. Kalian tahu siapa dia? Yuk kita mau saksikan video berikut ini. Aku akan ambil gandum yang kusembunyikan dekat pohon terebin. Teman-teman, apa benar Superbook bawa kita ke sini untuk ketemu Gideon? Iya, mungkin untuk belajar sejarah tentang gandum. Iya, Superbook memang bilang kita akan bertemu seseorang yang tidak mungkin dipilih untuk tugas yang Tuhan ingin dia lakukan. Iya, dia tidak kelihatan seperti seorang pahlawan kan? Wah. Teman-teman, siapa yang sedang berbicara dengan Gideon? Dari mana dia datang? Tuhan besertamu, pahlawan yang gagah perkasa. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami pada orang Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Aku telah mengutus engkau. Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menyelamatkan Israel? Sukuku paling lemah di Manasye, dan aku yang termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu, dan kau akan menghancurkan orang Midian seperti melawan satu orang. Jika kau sungguh akan menolong kami, berikanlah aku tanda bukti bahwa Tuhanlah yang mengatakannya. Jangan pergi sampai aku kembali membawa persembahan untukmu. Aku akan ada di sini sampai kau kembali. Anak-anak, ayo! Ambil daging dan roti tak beragi, taruh di atas batu ini, dan tuangkan kaldunya. Menghilang. Terpujilah Tuhan, karena aku telah melihat malaikat Tuhan dengan mataku. Damai besertamu. Jangan takut. Kau tidak akan mati. Oh, namanya adalah Gideon. Tuhan sendiri yang memilih Gideon untuk mengalahkan orang-orang Midian. Tuhan menyuruh Gideon untuk memilih 300 orang saja menjadi pasukannya untuk mengalahkan orang Midian yang banyak sekali. Mana bisa menang ya? Oke, kita sekarang di mana? Kita baru lompat sedikit ke masa depan. Tapi sepertinya kita masih ada di lokasi yang sama seperti di... Joy, Gizmo, apa yang terjadi dengan kalian? Kalian dari mana saja? Banyak yang sudah terjadi. Apa Gideon di sini? Apa dia bergabung dalam pasukan? Bergabung dalam pasukan? Dia yang pimpin pasukan. Ayo, lihat sendiri. Pasti melewati proses yang panjang. Ayo, pasti dia sedang bertemu kalian. Kapten, ada tamu istimewa untukmu. Hai Gideon. Oh, teman-teman. Wow, sepertinya semua orang Israel mengikutimu, Gideon. Tidak semuanya, tapi kita punya banyak. Oh, mungkin. Tapi jumlahnya tidak sebanyak musuh kalian.
Ya ampun. Apakah itu pasukan Midian? Pasukan Midian mengepung negeri kami seperti belalang. Kita perlu pasukan 2 kali lebih banyak untuk mengalahkannya. Tapi pagi ini Tuhan memberitahuku bahwa pasukanku terlalu banyak. Apa? Itu nggak mungkin. Menurut mode sensor panasku, jumlah pasukan Gideon saat ini ada 32.000 orang. Dan Gideon bilang dalam waktu singkat tidak akan sebanyak itu lagi. Sepertinya sangat tidak mungkin. Pasukan Israel, Tuhan berkata, kau memiliki terlalu banyak pasukan. Gideon, apa kau? Kita perlu pasukan sebanyak mungkin. Semakin banyak, semakin kuat untuk berperang. Midian punya ribuan pasukan. Lebih banyak, bukan lebih sedikit. Dengar aku, Tuhan berkata kita akan berperang melawan pasukan sekutu Midian, Amalek dan lainnya yang bersekutu dengan mereka. Orang Israel akan menjadi sombong bahwa mereka menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu beritahu mereka, siapapun yang merasa takut boleh meninggalkan pegunungan ini dan pulang. Apa itu maksudnya? Itu tidak masuk akal. Mana mungkin? Apa kau yakin ini keputusan yang benar, Gideon? Apa dia tahu apa yang dia lakukan? Ternyata Tuhan ingin supaya bangsa Israel tidak menjadi sombong pada waktu mereka menang. Tuhan ingin supaya mereka hanya percaya dan mengandalkan Tuhan saja. Dengan 300 pasukan, Tuhan sanggup untuk memberikan kemenangan kepada Gideon. Sekalipun Gideon tidak mengerti dan takut, tetapi Gideon mau tetap taat kepada Tuhan. Yuk kita mau saksikan lagi, siapakah yang menjadi pemenangnya? Apakah pasukan Gideon atau pasukan Midian? Bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika kau masih takut, kau dan pelayanmu pura harus menyelinap ke perkemahan. Lalu dengarkan pembicaraan pasukan Midian, maka kau akan memiliki keberanian untuk turun menyerbu. Aku telah bermimpi, dan di mimpiku ada roti jelai berguling ke perkemahan Midian dan menghantam tendaku, menjungkir balikannya dan melindasnya. Satu-satunya arti dari mimpimu adalah Tuhan telah memberikan Gideon bin Joash orang Israel kemenangan atas Midian dan semua sekutunya. Tidak mungkin. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus lapor komandan. Jika arti mimpimu seperti itu, kita hancur. Apa kau yakin dengan arti mimpi itu? Bangun! Bangun! Tuhan telah memberikan perkemahan pasukan Midian ke tangan kita. Berikan tanduk rusa ke semua orang. Berikan mereka semua kendi untuk menaruh obor. Ketika sampai di perkemahan musuh, kita menyebar dan mengepungnya. Lalu tunggu aku meniup tanduk rusa sebagai tanda. Ketika kalian mendengarnya, tiup tanduk rusa kalian dan berseru, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Apa? Cuma itu? Obor dan kendi? Itu mah bukan sebuah rencana. Itu alat dekorasi.
Kita lari! Itu berhasil, benar-benar berhasil. Pasukan Midian kebingungan. Mereka jadi saling menyerang sendiri. Dan sisanya kabur menyelamatkan diri. Aku nggak percaya ini terjadi. Lihat itu Gideon. Aku nggak mengerti bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Percayalah kepada Tuhan, Joy. Dia akan menunjukkan caranya. Wow, ternyata pemenangnya adalah pasukan Gideon. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka bisa menang adik-adik. Sekalipun mereka tidak membawa pedang maupun senjata-senjata lainnya. Mereka hanya membawa kendi, obor, dan sangkakala. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Pasukan Midian, mereka kebingungan. Lalu mereka saling menyerang sendiri dan mereka melarikan diri. Tuhan bisa memilih kamu yang masih kecil untuk melakukan hal-hal yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kalian tidak boleh suka lagi takut dan minder ya. Seperti para dokter, suster, dan tim medis yang membantu merawat pasien virus corona, kalian pun bisa jadi pahlawan yang sesungguhnya. Kalau kalian ada di rumah, kalian bisa membantu papa dan mama untuk melakukan pekerjaan rumah. Atau mungkin kalian bisa melakukan hal-hal yang berguna lainnya. Tapi jangan lupa juga, kalian berdoa untuk bangsa dan kotamu setiap hari, oke? Seperti Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan juga berkata kepada kalian, kalian adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah berani. Yuk, kita mau sama-sama baca firman Tuhan ya. Kita akan buka ayat hafalan kita hari ini di dalam Yoel 3 ayat 10b. Kakak bacakan ya. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Sekali lagi ya. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yoel 3 ayat 10b. Ya. Oke, mari angkat kedua tanganmu. Kakak akan berdoa buat kalian. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap anak-anakmu yang setia beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, hari ini kami mengangkat kedua tangan kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Roh-Mu ada di dalam kami, Roh-Mu yang akan memberikan kepada kami keberanian, supaya kami ini menjadi pahlawan-pahlawan-Mu yang gagah berani. Kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, sebab Tuhan ada di dalam kami. Seperti Tuhan memakai Gideon, Tuhan juga akan sanggup memakai setiap kami untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak yang menonton video ini. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, pesan kakak, jangan lupa setiap hari kalian berdoa, kalian baca firman, dan kalian taat sama papa dan mama. Oke, see you next week. God bless you.